sekalipun duduk bergerak lagi, ya kan? Coba nanti Bapak, ketika dia akan bisa duduk, diperintah duduk akan mengerti instruksi duduk. Nanti saya kasih ya Pak ya. Nanti kalau misalkan mau menu-menunya nanti saya minta di sini, gitu ya. Nah itu aja. Bikin bola-bola, tinggal kasih jar pewarna makanan yang memang tidak terlalu berbahaya buat anak-anak. Pancake dikeringkan, kasih lem, jadikan bros, jadikan jepitan, jadikan hiasan buat tempat bunga, tempat tisu. Jadi anak itu punya karya dari pengalaman mereka, dan itu nambah percaya diri anak-anak. Ketika dia bisa, kita kasih wah hebat, bentuk apa ini kita simulasi. Yuk kita jemur, kita keringkan, besok kita pasang pakai lem tembak, kita bantu kasih peneliti. Bunda pakai hasil kamu, bisa jadi hasil karya. Suatu saat bisa berkaya, bisa buat banyak, dijual. Hasil karya anak. Buat apa itu namanya? Misalkan acara-acara sekolah ya, dijual, itu hasil karya anak-anak. Jadi suatu hal yang memang karya anak itu bisa jadi eksplorasi dari anak, hasil-hasil karya anak, ya. Nanti bisa dipamerkan, bisa dijual, orang tua wajib beli, gitu ya. Tetap orang tua, gitu, menawarkan ke orang tua, tapi jadikan hal-hal gitu ya, bisa berdaya gitu istilahnya, ya. Bikin telur asin, bikin apa misalkan sendal yang dalam pakai. Wah nanti banyak deh, nanti Bunda kasih informasi. Dan Bunda itu sering banget ketika di Yayasan Binaan kita di Yogyakarta, di Autis Center, Bunda ngebantu mereka. Ayo kita buat ini, gitu. Nah ketika event hasil dari anak-anak dijual, orang tua yang membeli, pameran, wah hasil karya anak, bangga, buatan aku. Ini aku yang buat. Luar biasa, percaya dirinya akan lebih muncul, ya. Nah, proses pembelajaran dengan melibatkan seluruh modalitas sensorik dan melatih motorik. Jadi tahu penjepit kue? Nah, jangan salah, itu tuh kayak mainan di rumah. Tutup botol, kumpulin, ya. Jadikan mainan, cari piring kertas, kasih titik-titik spidol, kasih simbol-simbol, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ketika titiknya 1, tulis 1. Ketika titiknya 2, tulis 2. Itu tanpa sadar. Dek, Mama mau kue, kita main peran, pura-pura. Mama mau kue 2. Diambil dan tutup botol, pakai jepit. Ini motorik, fisik motoriknya dia main. Padahal kayaknya cuma alat dapur, tapi ini luar biasa gitu. Melatih anak kekuatan tangan, akhirnya dia bisa megang pensil, bisa megang pulpen tanpa harus kita ini lo pegang pensil, ini lo pegang pulpen. Tidak perlu. Kita paksakan, pegang pensil, pegang. Tetapi dengan kita melatih jepitan jemuran, jangan ya pikiran jepitan jemuran pupuk dibuang. Padahal dia melatih jepit-jepit itu kertas-kertas dijepit,
Itu jadi hal pembelajaran yang tanpa kita sadari. Kayaknya hal-hal rumah itu tuh semua. Makanya masa pandemi itu sebenarnya keberuntungan bagi orang tua belajar di rumah dengan alat di rumah. Ketika di kasur jadi pembelajaran, bantal, gurunya kasih PR. Coba lihat di kamar ada berapa bantal, ada berapa guling. Udah bantalnya 1, 2, ada berapa guling? 1, 2. Itu udah belajar matematika. Ternyata 2 bantal ditambah 2 guling jadi berapa? 4. Itu udah matematika. Jadi kayak hal yang nggak kepikir sama kita tuh di rumah daring itu sebenarnya pembelajaran yang gampang banget. Nggak mikir alat susah-susah yang harganya mahal, nggak usah. Yang ada di rumah, berapa sepatunya mama? Ada berapa pasang? 1, 2. Ya mama cuma punya sepatu 2, tapi sendalnya wah itu pembelajaran. Anak mengenal lebih dekat ke orang tua, ya. Tapi itu bisa jadi hal belajar. Mana sepatu ayah, mana sepatu bunda. Dia bisa membedakan, oh ini punya ayah, oh ini punya bunda. Apa saja warnanya. Kadang itu hal yang tidak pernah terpikirkan. Pernah begitu? Nggak pernah. Padahal itu pembelajaran, ya. Jadi belajar itu mudah banget sebenarnya. Kalau berpikirannya terlalu jauh, aku ingin anak jadi presiden, kejar terus lesin ini, aku lesin itu sampai puluhan juta. Enggak mempan, kupingnya tuh nerima kiri keluar kanan, kiri kanan. Kalau enggak dari sini, dari kesadaran diri. Tapi begitu dikasih permainan yang menyenangkan, anak-anak yang tadi mengalami yang katanya daya pikirnya rendah, tetapi dia punya sedotan disusun, ditempel-tempel, disambung-sambung, bisa menjadikan hasil korek api, tempel-tempel, bisa jadi bentuk 3 dimensi. Kan ada sesuatu, ada kepandaian di situ. Jadi jangan menganggap anak selalu punya daya pikiran, ya udah nggak bisa apa-apa. Oke, pasti bisa dan punya gitu setiap anak. Tujuan akhir proses belajar disesuaikan dengan kemampuan optimal anak yang dapat dicapai, mampu didik, mampu latih. Otomatis ketika kita mendidik anak jangan cukup sekali, 2 kali, 3 kali selesai. Aduh dia nggak bisa, jangan mudah putus asa. Ketika anak di dalam penelitian untuk mencoba hal tidak cuma sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali, harus berulang-ulang. Itu anaknya. Dilakukan upaya untuk penanganan terhadap faktor penyerta bagi neurologis maupun kejiwaan. Otomatis ya, neurologis ini kan berhubungan dengan otak. Pasti ada penanganan khusus gitu untuk neurologis. Penanganan multidisiplin. Nah, dalam kondisi apapun anak-anak tuh harus kita latih disiplin. Anak-anak itu bisa loh. Kenapa? Modelnya adalah orang tua. Contohnya adalah orang tua. Anak itu peniru ulung. Ketika anak itu bisa meniru, dia akan meniru. Tetapi yang memang belum bisa, kita latih, kita ajak. Ketika sudah waktu ajar, dengarkan, duduk manis. Kita berwudu. Itu suatu latihan yang memang bertahap. Dan itu akan tercermin dan tertangkap, tersimpan dalam memori ketika diajak minta sholat. Tapi kalau ibunya mau sholat, sholat aja. Anaknya dibiarkan, nggak dilatih, nggak disiplin. Jadi nggak akan
Bisa ketika anak itu belum mampu meniru atau menjadi peniru ulung ya, mencontoh. Tapi ketika anak sudah bisa, ayo ajaklah anak dengan kegiatan yang positif, dengan komunikasi yang positif, pasti multidisiplin akan bisa terjalin. Nah, gangguan perkembangan ada di kesulitan belajar yang lebih spesifik. Gangguan pemusatan perhatian seperti tadi, hiperaktif. Anak-anak yang hiperaktif itu memang aktivitasnya luar biasa. Anak tuh harus aktif. Tetapi ketika aktivitasnya lebih, ya otomatis kita harus mengurangi. Karena ketika anak-anak yang hiperaktif itu tidak bisa diam kecuali tidur aja, coba nggak kanan, coba nggak kiri. Itu dia nggak bisa fokus. Jadi duduk sana, duduk sini, baru mainan itu pindah sana, pindah sini, tidak ada titik fokusnya. Nah, itu anak-anak gangguan pemusatan perhatian atau autisme. Nah, gangguan seperti ini, ya, aktivitasnya, tuh geraknya dia berlebih. Ini paling sering dijumpai nih pada anak. Jadi masa-masa anak 0 sampai mengalami perkembangan pusat bagus sampai 1,5 tahun. Ketika masuk dari 1,5 tahun ke 3 tahun banyak mengalami kemunduran. Kok dia dulu banyak deh bicaranya? Kok dia dulu bisa ini deh? Kok sekarang kok dia ya? Nah, itu tanda-tanda itu. Kenapa dia mengalami kemunduran? Nah, itu tanda bahwa anak ini apakah ADHD, apakah autisme. Beda-beda tipis sih memang gitu, ya. Ya, kepandaian normal ada anak-anak autism, anak-anak hiperaktif yang memang daya pikirnya tinggi. Dia bisa menghafal. Presiden Indonesia yang kedua pada tanggal sekian hari ini dia ngomong bla. Begitu dia dengar jinggalan, oh ini iklan ini, hampir semua kata-kata di iklan dia bisa hafal. Ada yang punya daya pikirnya luar biasa. Tapi ada juga yang memang dia rendah, tidak bisa menangkap dengan cepat. Ada yang seperti itu. Jadi macam-macam. Nah, impulsif, perhatian cepat beralih dan kadang hiperaktif. Dia melakukan sesuatu hal yang tanpa pikir. Dia nggak menyadari bahayanya. Jadi anak-anak autism, anak-anak hiperaktif, ketika dia berjalan, bawahnya itu penuh dengan balok yang ketika kita injak, sakitnya luar biasa. Atau permainan pasak-pasak, mereka injak tanpa rasa. Ketika dia jatuh nggak nangis, padahal berdarah. Ketika dia gatal sampai berdarah, karena rasanya belum ada. Itu impulsif, ya, perhatian cepat beralih, kadang hiperaktif. Nah, ini tadi autisme, gangguan perkembangan pervasif. Ya, dari pervasif itu kumpulan keadaan gangguan pada interaksi sosial, komunikasi, serta minat dan aktivitas terbatas dan berulang-ulang. Itu terjadi kurang dari usia 3 tahun. Biasanya ketawanya seperti itu. Ya, autisme, gangguan perkembangan neurobiologis yang berat yang terjadi pada anak sehingga menimbulkan masalah, ya, interaksi sosial, berbahasa, minat. Nah, gejala-gejalanya ini lahir dia normal, fisiknya baik. Gangguan komunikasi, dia tidak bicara, dia terlambat bicara, dia hanya gini, ingin sesuatu narik. Ya. Yang bisa bicara, pemahamannya terbatas pada kata-kata atau bahasa planet yang dia keluar, atau apa nih? Ekolali, mengucapkan berulang-ulang, hai kak turun. Dia tidak punya ide untuk dia mau ngomong apa. Itu tanda gejala, itu tanda-tanda autism. Jadi ketika jangan bangga,
wih, kritis banget ya anak gue. Tapi yang ditanya diulang-ulang, apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Pernah curiga, ya? Ekowali, penyebutan yang berulang-ulang, gitu ya. Gangguan interaksi sosial, tidak ada kontak mata sama sekali. Ketika kita terapi, matanya, dia matanya berputar-putar, atau dia menolak, dipegang saja dia tidak mau, ya. Disentuh, ya, tidak mau, ya, tidak mau bermain. Ketika main, kita ganggu, dia nggak akan gubris dengan dunianya sendiri, ya. Kurangnya hubungan sosial, otomatis dia tidak punya rasa peduli dan emosional timbal balik, nggak akan dia merespon orang ketika didekati. Prihatin, yang paling diprihatinkan anak-anak hiperaktif, anak-anak autistik nih, tidak suka ditemani, wajahnya datar tanpa ekspresi, nggak ada senyum. Dia memang nggak suka digendong, ditimang-timang, nggak terlihat tanda-tanda. Tidak ada perhatian pada orang lain. Seperti Tuli, ketika dipanggil nggak respon, disuruh ini nggak respon. Itu tanda-tanda anak. Minat aktivitas terbatas dan berulang-ulang, asik main sendiri, ya. Ketertarikan yang aneh pada bagian benda. Jadi ada tanda ketika dia menemukan benda, dia asik dengan sesuatu benda itu, ya. Karena anak autis ini senang seperti itu, ya. Minatnya, ya udah, kalau udah main itu udah itu, jadi ritual. Itu lagi. Dia tidak mau berubah, misalkan ya, dari rumah ke sekolah biasanya langsung atau mampir gitu. Nah, itu akan dilakukan. Ketika dia tidak lakukan, dia akan impulsif tadi, atau dia tantrum karena dia cemas kok tidak melakukan sesuai yang dia rutinitas. Nah, ketika itu dia tutup telinga lah, marah lah, nah seperti itu. Nah, dia melakukan ini, dia merasa dirinya itu, ya, seperti misalkan melakukan sesuatu, dirinya menyakiti diri, gigit-gigit, itu ada, ya. Hand clapping, ketika dia bahagia, ketika dia sedih, dia gerak-gerakan tangan, itu tanda. Spinning atau whirling, dia suka benda yang mutar-mutar, atau dia sendiri yang mutar terus. Dia suka banget seperti itu. Itu tanda-tanda hiperaktif autism. Beda tipis, ya. Ya, dia melakukan berjalan jinjit to walking. Mungkin ada anak yang suka tiba-tiba jalan jinjit. Nah, dan dia senang menatap benda-benda berputar seperti kipas angin. Dia senang banget tuh, ya, benda-benda berputar. Nah, gangguan sensori penginderaan. Tadi ketika dia garuk berdarah dia nggak rasa sakit, ketika dia jatuh dia nggak rasa sakit, nangis juga enggak. Pasti nangis karena tantrum, karena egosentris, apa yang diinginkan belum tercapai. Nangisnya karena itu, bukan karena sakit, karena dia belum punya rasa penginderaan. Ketika dia injek-injek legonya, dia nggak sakit. Ketika dia jatuhin badannya, di bawah itu penuh lego, penuh pasak, dia nggak akan merasa sakit, ya. Nah, hiposensitif, melukai diri sendiri, tidak peduli luka, menggaruk sampai berdarah, seperti itu. Hipersensitif, tidak suka disentuh. Anak autisme, anak hiperaktif tidak mau disentuh.
Ketika disentuh, marah dia atau menyindir. Tidak suka menyentuh juga tekstur tertentu. Misalkan sesuatu yang lembek, pokoknya dia akan jijik seperti, padahal bukan jijik ya, karena memang dia nggak suka atau tidak suka suara tertentu. Ini gergaji ketika dia baru dengar suara ayam berkokok, takut. Jadi banyak bunyi palu, tok, takut. Nah, kalau anak autisme, anak hiperaktif, kita pastinya ingin anak kita bisa mandiri, ya, diterima di masyarakat, ya, bermanfaat di masyarakat, ya, paling tidak berbeda dengan orang lain, gitu. Otomatis kita bisa instruksikan, bisa disuruh, dipanggil ketika direspon ketika kita panggil, gitu ya. Dia bisa menerima informasi-informasi apa yang kita informasikan, gitu. Dan dia bisa menjawab, bisa komunikasi dua arah, ya. Bisa memberi respon yang kuat dalam bahasa ekspresifnya, komunikasi sosial, kondisi gerakan. Nah, dengan intervensi, ketika anak sudah terlihat gejala-gejala seperti itu, kita pakai terapi metode Novas. Karena anak autisi tidak bisa diperintah dengan banyak kata. Ya bisa. Jadi satu perintah, duduk, latih duduk. Duduk, latih duduk. Dia satu aja kata perintah. Nanti berdiri, jangan ketika dia duduk kita dirikan berdiri, jangan, dia nggak bisa, bingung dia. Berdiri dia nggak bisa. Satu perintah, ketika duduk ya duduk dulu sampai dia matang. Ketika 9 kali perintah duduk dia bisa duduk, aman. Lewat duduk berarti sudah. Karena nanti berdiri, pelan-pelan tapi pasti, ya. Terapi diet, nah ini ada gluten free, casein free, sugar free, soya, corn, ya. Percuma masukin terapi mahal-mahal tapi anak tidak mengalami atau tidak diet. Karena anak autism, anak hiperaktif, anak special need atau differently able, itu gangguannya ada pada neurobiologis di saraf otaknya. Tetapi apa yang bisa kita lakukan ketika yang bermasalah di sini? Masa iya kita ke dokter bedah, utak-atik? Kan nggak mungkin. Tapi kita bisa dari pencernaan dengan diet. Ketika kita lakukan diet, bebas gula, bebas kasein, bebas sugar, gluten, soya, corn, insya Allah ketika Allah ridho, anak akan ada perubahan. Energi negatif yang berlebih di dalam tubuhnya berkurang. Memang lemas kan dia kurang, tapi kan ada, bukan diet terus hilang, kan bukan, tetapi ada menu-menu atau bahan-bahan. Contoh seperti dalam buah-buahan, makanan favorit anak-anak adalah musuhnya anak-anak: wortel, bayam, brokoli, kentang,
umbi-umbian itu banyak mengandung gluten, fenol, sugar. Stop, jangan kita kasih, tapi kita ganti yang rendah glutennya, fenolnya, sugarnya. Oke, kacang panjang, sawi putih, sawi hijau. Ini sayur-sayuran yang memang rendah, yang aman buat anak-anak special need, untuk semua anak. Kalau saya semua klien apapun, mau cerebral palsy, mau anak-anak autism, mau anak-anak hiperaktif, anak-anak yang mengalami gangguan atau keterlambatan dalam tumbuh kembangnya, saya dayakan. Buah juga gitu, pepaya, pisang, pir, apel, anggur, menu favorit anak, jeruk. Kita stop, kita ganti menu yang rendah gulanya, fenolnya, glutennya, alpukat, sirsa, ya, labu, waludu, timun suri, naga tapi yang putih, bukan naga merah. Naga merah banyak glutennya, fenolnya tinggi. Jadi kita ganti, bukannya tidak boleh makan buah-buahan, tidak boleh makan sayur, boleh, tapi kita ganti menu. Ya. Nah, untuk proteinnya, susu stop, maupun dan turunannya dari susu, keju, mentega, stop. Kita ganti rebusan kacang hijau, rebus, airnya kita ambil, kasih garam, gurih-gurih, stop, gimana gitu ya. Karena saya nyobain ketika klien-klien datang bawa botol, dia minumnya itu sekarang, dan bukan susu, tapi perubahannya luar biasa. Jadi klien-klien saya kebanyakan juga anak dokter spesialis anak, malah anaknya di tempat saya. Awalnya semua protes dengan dietnya, tapi akhirnya dia mengakui 3 hari tanpa susu, gluten, kasein, sugar, lebih kawan. Dia bilang hari ini minggu yang membahagiakan. Kenapa? Tenang, udah gak kotor-kotor, tidak berantakin mainan. Itu baru 3 hari sudah terlihat. Yang tadinya tidak ada bicaranya, muncul katanya, keluar ketika kita training. Karena apa? Ketika bersih, sel darah pun akan bersih, ke otak pun akan bersih. Jadi pembersihan pencernaan dari jamur-jamur. Makanya saya bilang, jajanan dilihat enggak tuh komposisinya. Ibu tahu enggak? Ayah tahu enggak? Di dalam komposisi itu biasanya gula itu ada 5. Padahal gula itu ada 12. Browsing coba. Nama gula itu ada berapa? Ada 12 nama. Gluten, glukosa, fenol, sugar. Itu dalam satu kardus, gula semua isinya. Belum zat kimianya, pengeringnya, dan segala macamnya. Jejelin aja terus. Gimana anak mau berkembang dengan baik ketika makanan saja tidak kita perhatikan gizinya? Jagung-jagung, kentang, umbi-umbian, stop. Walau boleh, labu kuning, karena itu vitamin otak tertinggi, dan itu bisa jadi campuran. Misalkan mau bikin agar, cari yang swallow, yang plain putih, blender tuh, lalu warnanya kuning, udah cakep. Rasanya tambahin gurih, itu udah manis sebenarnya. Tambahin garam. Jadi menu utama garam dan air. Itu nomor 1 ya. Airnya bisa kita ganti susu dengan kacang hijau tadi, air putih, terus garam, bawang putih
Kalau anak-anak autism biasanya berotasi satu bumbu untuk satu masakan, toge geprek dengan bawang putih, kacang panjang dengan laos, besok lagi sawi dengan salam. Nah, seperti itu satu-satu. Kalau itu diet yang benar, tidak pakai bawang merah. Kenapa? Bawang merah mengandung gula tinggi. Coba pernah belum makan bawang merah ketika makan sate? Manis kan? Makanya bawang merah musuhnya anak autism. Tidak boleh bawang merah. Nah, ketika sudah diet, insya Allah kalau Allah kasih ridho, kita treatment akan lebih mudah. Jadi mungkin kantin yang ada nanti di sekolah, coba perhatikan bagaimana untuk anak-anak autisme, mungkin bisa disediakan ya. Jadi anak-anak pun kita latih untuk jajan ya, bagaimana penukaran uang dari pedagang dan pembeli, kan bisa sambil melatih. Berikan anak kesempatan, ini bawa uang 1.000 rupiah, diajarkan. Misalkan harganya 1.000-an semua, 1.000 beli, tapi ya menunya harus menu kolaboratif atau inovatif yang memang dibuat tanpa anak-anak autism yang tidak boleh dimakan, ya jangan dijajankan di sana gitu, jangan, nggak boleh dikonsumsi di sana gitu, di stop, ditiadakan lah yang kayak gitu. Tapi bisa. Nah, tepung-tepungan itu pun nggak boleh, mau tepung pati, mau tepung singkong, mau tepung terigu itu nggak boleh. Tapi tepung beras masih boleh, karena beras memang masih mengandung gula ya. Tetapi paling tidak masih bisa dikonsumsi. Gula dari beras, dari nasi masih bisa. Makanya kenapa ingin ayam crispy, gitu ya. Kasih krim-krimnya bikinnya dari tepung beras, jangan tepung terigu. Ikan laut jangan, karena kita tidak tahu merkuri yang ada di laut kita. Ketika anak kita konsumsi, ya, yang ada tanggung, karena banyak mengandung merkuri atau timbal. Berikan ikan air tawar, tidak telur suntikan ya. Kita nggak tahu bahan-bahan kimia suntikannya, jadi mau dia kampung kayak mau apa, pokoknya telur tidak. Tapi daging, ikan air tawar, ya, ayam boleh, mau kelinci, mau daging kuda, kerbau, sapi, apapun boleh ya. Yang penting tidak ikan laut dan telur ya. Pijatan-pijatan relaksasi orang. Kalau di saya memang ada yoga karena ada 3 gerakan yoga untuk sirkulasi dari ujung kaki sampai kepala, sama seperti gerakan sholat. Tapi kalau sholat kan kita memang harus kusuk. Kalau yoga memang kita fokuskan untuk menarik otot-otot ya, perubahan-perubahan. Ada sumbatan-sumbatan, akan terjadi tarik-tarikan, memperbaiki, melancarkan peredaran darah gitu. Jadi insya Allah anak-anak bisa bertumbuh dengan baik. Oke, dalam implementasi dalam pendidikan, ketika kita sudah mengenal ya, kita akan memberikan perlakuan pendidikan yang tepat. Ketika sudah diet, kita nyusun programnya juga akan enak ya. Pendidik perlu mendasarkan diri pada prinsip psikologi perkembangan dalam memberikan pendidikan. Otomatis guru tidak main aja langsung aja kasih ini kasih itu, tapi guru akan memperhitungkan bagaimana secara perkembangannya, psikologinya.
inginnya disamakan dengan siswa yang reguler, tapi harus ada guru pendamping. Guru pendamping bukan bantu nulis, bukan bantu ngerjain, tetapi mengerti, membantu ketika anak itu tantrum ditangani. Ketika anak udah beralih fokus, balikan, lihat. Nggak usah banyak-banyak, itu dia guru bukan, itu dia. Nggak usah gitu, cukup lihat. Itu guru pendamping. Tanggung jawab tidak sepenuhnya sama guru wali kelas saja, tetapi ada pendamping, tim kerjasama, ya. Pendidik perlu menginteraksikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Otomatis interaksi-interaksi bagi anak-anak yang baik untuk perkembangannya distimulasi seperti apa gitu ya. Pendidikan tidak dapat diberikan sembarang orang tentu. Jadi bukan asal, universal, menyiapkan guru-guru yang sudah berkompeten, ya, sambil belajar sama-sama untuk mengembangkan anak-anak kita menjadi tumbuh kembang yang optimal, maka bersinergi, jangan menyerahkan sepenuhnya sama guru. Guru juga tidak sepenuhnya wali kelas, tim mereka siapa yang menjadikan guru pendamping. Jadi ketika anak itu tantrum, guru nggak kewalahan, dia kan namanya juga banyak anak. Ketika dinangani satu anak, yang lain ketakutan. Ada guru pendamping, maksudnya fokus untuk anak-anak yang mengalami tadi tantrum segala macam, bukan diajarin ini pegang dibantu nulis ini dikerjain dibantu, bukan begitu gitu. Bantunya tuh bukan seperti itu, ya. Guru dan guru pendamping, ya, itu guru GPK serta orang tua bekerja sama dalam proses perkembangan bagi anak berkebutuhan khusus. Oke. Sepertinya itu ayah bunda. Sharing ini